Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, Malaysia digegerkan oleh kejadian seorang mahasiswi yang dicoblos apemnya oleh dua personel kepolisian di negara tersebut. Dua polisi yang terlibat kasus penyoblosan apem mahasiswi itu telah ditangkap dan perintah penahanannya diperpanjang pada awal bulan ini. Tidak hanya diduga melakukan penyoblosan apem, kedua polisi Malaysia itu juga melakukan perampokan terhadap korban dan seorang laki-laki yang merupakan teman korban. Assalamualaikum para sedulur, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di segmen kali ini, kami akan mengajak panjenengan untuk berpetualang di negeri jiran, yaitu Malaysia. Di sini panjenengan akan menyaksikan banyak hal yang luar biasa, dari masuk akal hingga di luar nulur. Sebelum kita lanjut, kami berharap jika panjenengan berkenan dan tidak keberatan, silahkan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara, dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa pada tahun 2023. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah selatan dari Laut China Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan, yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda, yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan orang asli, yang tinggal di wilayah Semenanjung, orang Penang, di Sarawak, dan orang Rungus, di Sabah. Keberadaan mereka di wilayah tersebut diperkirakan sejak 5.000 tahun lalu. Sedangkan, suku Melayu Malaysia adalah salah satu komponen dari bangsa Malaysia. Kebanyakan adalah penduduk setempat atau orang asli yang telah menghuni wilayah Semenanjung Malaya dan Kalimantan bagian barat laut. Bundaran Putrajaya di Malaysia adalah jalan bundaran terbesar di dunia dengan diameter 3,5 km, yang terletak di persimpangan jalan utama di Putrajaya dan terdiri dari beberapa jalan masuk dan keluar. Di Malaysia juga terdapat suatu museum yang berisi segala sesuatu mengenai hantu. Museum Hantu Malaysia ini terletak di Georgetown, tepatnya di kota Penang. Sekilas tempat ini hanya seperti rumah hantu, tetapi ada yang membedakan, yaitu terdapat penjelasan mengenai bagaimana hantu ini bisa ada layaknya sebagaimana sebuah museum. Dalam museum ini kamu bisa menemukan replika hampir semua jenis hantu, terutama dari wilayah Asia. Beberapa di antaranya seperti pocong, kuntilanak, tuyul, zombie, vampir, dan masih banyak lagi. Selain museum hantu, Malaysia juga mempunyai museum kucing yang terletak kota Kuching, tepatnya di Sarawak. Dalam museum dengan luas 1,035 meter persegi ini terdapat sekitar 4.000 artefak, yang terdiri dari lukisan, benda bersejarah yang berkaitan dengan kucing hingga replika kucing dari berbagai ras di seluruh dunia. Berbeda dengan hal ini, yang mungkin agak sedikit nyeleneh, karena di Malaysia dilarang untuk mengenakan apapun yang berwarna kuning cerah. Mau itu baju, celana, topi, sarung tangan, yang mempunyai warna kuning adalah sesuatu yang ilegal untuk dipakai saat ke Malaysia. Hal ini terjadi karena aksi unjuk rasa yang mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Lantas apa hubungannya dengan kaos warna kuning? Karena para Protestan pada saat unjuk rasa tersebut mayoritasnya menggunakan kaos berwarna kuning, makanya warna kuning saat ini dianggap sebagai warna pengunjuk rasa.
Berukuran antara 2,3 dan 2,6 meter, harimau Malaya adalah spesies harimau terkecil dan satu-satunya di Malaysia. Harimau Malaya juga julukan bagi tim sepak bola negeri jiran. Semenanjung Malaysia adalah rumahnya. Ia dapat ditemukan di bagian selatan dan tengah kawasan itu. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendaftarkan harimau Malaya sebagai terancam punah pada 2015. Saat itu, hanya sekitar 80-120 individu dewasa yang masih hidup liar di alam bebas. Karena itu, konservasi harimau Malaya merupakan prioritas utama pemerintah Malaysia. Malaysia memiliki menara kembar tertinggi di dunia, yaitu Petronas yang mencapai ketinggian 452 meter yang menjulang ke atas. Menara setinggi 88 lantai dan memiliki total 76 lift yang mengesankan. Dibangun dengan menggunakan beton bertulang, baja, dan kaca, kedua menara dihubungkan satu sama lain oleh skybridge ganda di lantai 41 dan 42. Taman Nasional Bako terletak tepat di depan air, pantai berpasir, dan tebing batu pasir curam yang mengelilingi hutan bakau dan rawa gambut yang indah. Untuk mencapai taman, dibutuhkan menaiki bis diikuti dengan perjalanan 20 menit dengan perahu motor kecil. Setibanya di pantai, kamu dapat mengikuti salah satu dari 16 jalur yang ditandai di pulau, untuk membantu menjelajahi dengan berjalan kaki. Di sana panjenengan akan bisa melihat flora dan fauna lokal yang tidak biasa, yang meliputi tanaman karnivora, bekantan yang terancam punah, dan babi berjanggut yang langka dan ramah. Dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter, Gunung Kinabalu adalah gunung tertinggi di Malaysia. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Kinabalu, salah satu taman nasional tertua di Malaysia dan situs warisan dunia UNESCO. Karena ekosistemnya yang unik yang memadukan padang rumput alpine, padang rumput, dan semak belukar, Kinabalu adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang mengesankan, termasuk orangutan yang terancam punah. Gunung Kinabalu adalah tujuan utama bagi pendaki, tetapi mendaki di sini bisa jadi rumit. Hanya 185 izin pendakian yang dikeluarkan setiap hari oleh pengelola. Tidak ada hidangan lain di Malaysia yang setenar nasi lemak. Ini terdiri dari nasi yang dimasak dalam santan, secara tradisional disajikan dengan ikan teri, mentimun, kacang tanah, dan telur rebus. Hidangan ini dilengkapkan dengan tambahan sambal pedas. Meskipun awalnya diciptakan sebagai hidangan sarapan, sekarang melampaui tujuan asalnya, menjadi hidangan nasional Malaysia yang dapat dimakan kapan saja. Kebanyakan orang Malaysia kurang memiliki kesadaran akan waktu. Bahkan karena hal tersebut, orang-orang di negara itu juga memiliki istilahnya sendiri untuk menyebutnya. Terdapat sebuah istilah yang diucapkan oleh warga Malaysia itu sendiri, yaitu waktu Malaysialah. Sikap yang tak sadar waktu tersebut, membuat orang-orang Malaysia sering telat untuk datang ke suatu tempat. Orang-orang di negara Malaysia tumbuh dari berbagai ras, suku, budaya yang berbeda-beda. Alhasil, sejumlah dari mereka ada yang menguasai berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Melayu saja. Akibatnya, mereka memiliki kebiasaan mengirimkan pesan dengan perpaduan bahasa yang mereka kuasai tersebut. Menurut sejarah, bahwa dulunya Malaysia dan Singapura pernah menjadi satu kesatuan pada tahun 1963. Hal ini terjadi ketika negara Singapura, yang sebelumnya merupakan koloni Inggris, bersatu dengan negara-negara Melayu seperti Malaya, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk Federasi Malaysia, namun pada akhirnya saat tahun 1965, Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan menjadi negara yang merdeka. Syekh Muzaffar Shukor adalah seorang astronot pertama dari negara Malaysia yang berhasil meluncur ke luar angkasa. Fakta menariknya, beliau juga adalah orang pertama Malaysia yang terbang ke luar angkasa. Kejadian bersejarah ini terjadi pada tahun 2007, yang mana Syekh Muzaffar Shukor terbang sebagai anggota ekspedisi Soyuz TMA-11. Uniknya lagi, Syekh Muzaffar Shukor merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2007, yang jatuh pada tanggal 13 Oktober yang bersamaan dengan hari ke-16 misi Syekh Muzaffar di luar angkasa. Meskipun kebiasaan parkir sembarangan mungkin ada di banyak negara, Malaysia memiliki reputasi khusus dalam hal ini. Orang Malaysia seringkali memarkir kendaraan mereka secara sembarangan dan bahkan memarkir dengan posisi double di tempat parkir yang seharusnya hanya cukup untuk satu mobil. Ini adalah kebiasaan yang bisa membuat frustrasi bagi mereka yang mencari tempat parkir. Opiopagus Hannah,
adalah salah satu spesies raja kobra terganas. Malaysia adalah salah satu habitat terbesar mereka. Salah satu raja kobra yang ada di Malaysia bisa tumbuh hingga sepanjang 5 meter. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Dan jika menurut panjenengan video ini menarik dan informatif, kami berharap panjenengan berkenan untuk subscribe, dan share video ini kepada kerabat dan teman panjenengan, agar semua mengetahui fakta-fakta yang luar biasa yang ada di dunia ini. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.